Bab 1606. Keduanya datang lebih awal dari Charlie dan Sarah. Mereka telah bermain dengan gembira selama lebih dari setengah jam, dan ketika mereka hendak istirahat, mereka melihat Charlie berjalan bergandengan tangan dengan Sarah. Sarah memakai topeng tebal, kacamata berbingkai hitam, dan topi telinga kelinci yang lucu, jadi Elsa tidak bisa mengenali siapa dia, tapi Charlie tidak melakukan perawatan apapun untuk menutupi wajahnya, apalagi saat itu siang dan bukan malam. Pencinta mimpi, jadi dia secara alami mengenali Charlie dalam sekejap. Pada saat ini, dia merasa bahwa tiga pandangan dan kognisi seluruh orang telah diubah. Bagaimana Charlie bisa bermain skating bergandengan tangan dengan seorang gadis? Terlebih lagi, keduanya sangat dekat, itu sangat tidak normal pada pandangan pertama. Jika dia ingat dengan benar, bahkan jika Charlie dan Claire tidak pernah sedekat ini. Mungkinkah Charlie tergelincir sejak lama? Dia selalu menunjukkan cintanya pada Charlie, Charlie selalu menolaknya tanpa ragu-ragu dan selayaknya. Dia berpikir bahwa dia setia kepada Claire, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berada di Eastcliff dengan kecantikan muda. Skating bergandengan tangan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Sarah, dia tahu dari sosok Sarah bahwa ini pasti kecantikan yang luar biasa. Dengan sosok seperti itu, dia sudah bunuh diri dan bahkan Claire sampai dia tidak punya kesempatan. Suasana hati Elsa tiba-tiba tenggelam ke dasar. Ia berpikir putus asa dalam hatinya, pantas saja Charlie selalu tidak mau menerima cintaku, ternyata dia punya cinta baru di Eastcliff. Sepupu Elsa tiba-tiba tercengang saat melihat adiknya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, ada apa denganmu?" Elsa kembali ke akal sehatnya dan tersenyum masam, "Tidak ada," memikirkan tentang sesuatu. Sepupu itu bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu enggan untuk pergi? Atau Anda harus berhenti bekerja di Embran Group dan kembali ke Eastcliff?" Elsa juga sedikit bingung di hatinya. Keluarga benar-benar tidak ingin dia kembali. Ayah, paman, dan kakek berharap dia bisa tinggal di Eastcliff, dan berharap dia akan berkembang bersama Wei Liang, anak tertua dari keluarga Gu. Tapi Elsa ingin kembali. Alasan ingin kembali bukan untuk pekerjaan Embran Group, atau untuk ketua misterius Embran Group, tapi untuk Charlie. Charlie menyelamatkannya lebih dari sekali, dan saat dia melukai kakinya, dia memiliki kulit yang dekat dengannya. Faktanya, dari lubuk hatinya, dia telah sepenuhnya mengabdi padanya sejak lama. Dia bahkan merasa jika dia tidak bisa bersamanya dalam kehidupan ini dia akan bisa mencapai kedamaian, bahkan jika dia adalah kekasih bawah tanahnya, dia rela. Bagaimanapun, dia mencintainya dengan semua angan-angan dan tidak memiliki hasil, dan menjadi kekasih bawah tanah tanpa reputasi, dia bisa menjadi wanitanya. Bahkan jika dia akan dimarahi oleh orang lain, bahkan jika dia akan menjadi tikus di jalan, bahkan jika pacar baiknya, Claire, menentangnya, dia tidak akan ragu-ragu. Namun, pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kekasih bawah tanah Charlie. Karena, pada saat ini, gadis yang duduk di kereta es dan bermain dengan Charlie bahagia pasti adalah kekasih bawah tanah Charlie, bukan? Memikirkan hal ini, mata Elsa menjadi merah dan lembab. Dia tiba-tiba iri pada gadis yang tidak bisa dia lihat wajahnya. Meskipun dia hanya kekasih bawah tanah Charlie, Charlie sangat perhatian dan perhatian padanya, bermain dengannya seperti pacar. Bukankah ini yang paling dia inginkan? Bab 1607. Saat ini, Charlie tidak tahu bahwa dia sedang diikuti oleh Elsa. Dia telah benar-benar tenggelam dalam olahraga rekreasi yang sangat dia cintai ketika dia masih kecil. Setiap orang memiliki hati seperti anak kecil, dan Charlie tidak terkecuali. Saat dia paling bahagia, seorang anak dengan kaki di atas sepatu es meluncur lebih cepat dan lebih cepat di atas es, dan langsung mendatangi kereta es Charlie dan Sarah. Tanpa diduga, anak tersebut kehilangan kendali atas arah tersebut. Ketika dia semakin dekat dan lebih dekat ke Sarah, dia tidak berbalik, dan membantingnya dengan linglung. Begitu dia bertemu dengannya, anak itu berteriak bahwa dia terluka. Sarah kaget saat melihatnya. Meskipun anak tersebut tampaknya berusia 10 tahun dan beratnya tidak lebih dari 60 atau 70 pon, dampak kelembaman tidak dapat diremehkan setelah ia bangun dengan cepat. Yang lebih berbahaya adalah anak-anak memakai sepatu es daripada sepatu roda. Benda itu tajam. Sekali seseorang tertusuk atau tergores, dapat dengan mudah menyebabkan cedera serius.
Melihat ini, Charlie tiba-tiba melompat dari kereta es dengan tergesa-gesa, lalu memeluk Sarah dan berbalik setengah lingkaran, dan mengangkatnya menjauh dari posisi di mana dia akan dipukul. Namun, melihat anak itu akan menabrak truk es, Charlie tidak tahan dengan luka anak itu, jadi dia menendang truk es di sepanjang jalan. Truk es itu berada di antara batu api berkilauan yang akan ditabrak anak itu, dan dari es melompat ke arah lain. Anak itu tidak memiliki banyak pengalaman, dan dia tidak memiliki kemampuan tanggap darurat. Dia akan menabrak truk es, jadi dia sangat takut sampai menutupi matanya. Pada saat ini, mobil es itu ditendang lagi oleh Charlie, dan akibatnya, anak itu terus berlari ke depan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Elsa, yang tidak jauh, selalu berada di garis 3 poin yang dibentuk oleh anak, Charlie, dan dirinya sendiri. Charlie dan Sarah baru saja memblokir gadis kecil itu, jadi dia tidak melihat persis apa yang terjadi, dia juga tidak melihat seorang gadis kecil lepas kendali di atas es. Dia hanya melihat bahwa Charlie benar-benar memeluk wanita itu di pinggangnya, dan langsung memberi wanita itu pelukan putri yang ambigu, dan hatinya masam dan marah. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir di dalam hatinya, Charlie terlalu berlebihan. Tidak masalah jika Anda datang ke East Cliff untuk bertemu kekasih, dan Anda berani menunjukkan kasih sayang dengan begitu megah di tempat umum seperti Hawaii, bukankah ini terlalu sembrono? Tepat ketika dia sedang marah di dalam hatinya, bayangan hitam tiba-tiba melintas di depannya, dan sepupunya berteriak di sampingnya, "Ah! Sister Elsa, hati-hati!" Begitu suara itu turun, bayangan gelap itu langsung menuju mata Elsa. Pada saat ini, Elsa mengalihkan perhatiannya dari Charlie dan Sarah ke bayangan yang bergegas ke arahnya. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa ternyata itu adalah seorang gadis yang menutupi matanya dan berteriak ketakutan, dia juga ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Siapapun yang berseluncur di atas es atau salju tahu aturan keselamatan dasar, yaitu, Anda harus menjauh dari orang-orang yang berada di luar kendali. Di atas es dan salju, jika seseorang tidak dapat mengerem, kecepatannya akan dengan mudah mencapai keadaan yang sangat berbahaya. Jika ditabrak orang dengan kecepatan tinggi, atau ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi, tidak ada perbedaan besar. Sepatu seluncur es dan papan seluncur salju sangat keras dan tajam dan dapat dengan mudah menyebabkan cedera yang sangat serius. Elsa tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan siap untuk dipukul dengan keras oleh anak itu. Pada saat seluncur es anak itu hampir mencapai dirinya, dia menutup matanya karena terkejut dan berteriak. Namun, setelah beberapa saat, dampak yang diharapkan tidak terjadi. Bab 1608. Secara mendadak, Charlie meletakkan Sarah di pelukannya dan dengan cepat menyusul gadis kecil yang lepas kendali itu. Sedetik sebelum dia akan bertabrakan dengan Elsa, dia tiba-tiba memeluknya. Elsa membuka matanya dan menemukan bahwa Charlie telah menghentikan gadis kecil yang lepas kendali pada saat kritis, dan dia benar-benar bahagia dan marah. Syukurlah, Charlie akan selalu muncul di hadapannya seperti pangeran tampan di saat-saat kritis, dan memblokir semua bahaya untuknya. Dengan marah, dia telah mengaku padanya begitu lama, dan mengabdikan dirinya padanya berharap menjadi kekasih bawah tanahnya, tetapi dia telah berulang kali menolaknya dengan benar, dan menolaknya sampai sekarang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini akan diam-diam menemukan kekasih bawah tanah di East Cliff. Charlie tidak memperhatikan Elsa saat ini. Perhatiannya terfokus pada anak tersebut, karena dia tahu betul bahwa begitu tabrakan terjadi, anak tersebut kemungkinan besar akan terluka. Untuk tabrakan yang sama, orang dewasa mungkin merasa lega, tetapi anak tersebut mungkin perlu dirawat di rumah sakit. Untungnya, anak itu hanya ketakutan, tetapi tidak mengalami cedera yang berarti. Pada saat ini, gadis kecil itu membuka matanya, melihat bahwa Charlie telah menyelamatkannya dan mencegahnya memukul siapapun. Dia menarik napas dan berkata dengan penuh terima kasih, Paman, terima kasih. Charlie tersenyum sedikit, meletakkannya di atas es, dan mengatakan kepadanya, gadis kecil, kamu harus ingat untuk memperlambat saat kamu bermain skate. Gadis kecil itu buru-buru mengangguk, terima kasih, Paman, begitu. Setelah berbicara, dia dengan hati-hati melambai pada Charlie, selamat tinggal, Paman. Charlie memperhatikannya perlahan-lahan menjauh, dan kemudian dia lega.
Dia akan kembali untuk menemukan Sarah ketika dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya, menatapnya dengan jujur. Dia melirik dan bertanya dengan heran, "Elsa, mengapa kamu di sini?" Elsa sengaja mengernyitkan hidung dan mendengus, lalu berkata, "Huai bukan milikmu, kenapa aku tidak bisa berada di sini?" Charlie tidak tahu bahwa Elsa marah padanya saat ini. Melihat bahwa dia tampak sedikit agresif, dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir itu adalah kebetulan bahwa East Cliff begitu besar, bagaimana kita bisa menyentuhnya di sini?" Elsa mengerutkan bibirnya, atau pepatah lama mengatakan, tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia. Saya biasa datang ke Hawaii setiap musim dingin untuk bermain skating. Saya telah berada di Aurous Hill tahun ini. Saya tidak punya kesempatan. Saya pikir saya akan pergi besok, jadi saya datang untuk bermain sebelum saya pergi. Di sini, aku bertemu denganmu sebelum aku berpikir. Dengan mengatakan itu, Elsa melirik Sarah yang sedang berjalan mendekat, dan berkata kepada Charlie, "Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu bahwa kamu punya kekasih kecil di East Cliff." Ketika Charlie mendengar ini, dia tahu bahwa dia telah salah memahami hubungannya dengan Sarah, jadi dia buru-buru berkata, "Elsa, kamu pasti salah paham tentang masalah ini. Saya tidak punya kekasih. Jangan bicara omong kosong." Elsa mengerutkan bibirnya, "Semua orang sudah dewasa, jadi jangan coba-coba menutupinya di sini. Apa kamu tidak takut aku akan kembali dan memberitahu Claire?" Charlie berkata dengan serius, "Elsa, kamu benar-benar salah paham tentang ini." Saat dia berbicara, Sarah sudah tiba. Dia melihat Charlie berbicara dengan seorang wanita cantik, jadi dia meraih lengan Charlie dan bertanya dengan intim, "Charlie, apakah wanita ini temanmu?" Charlie mengangguk, "Ini teman sekelasku." Ketika Sarah mendengar bahwa itu adalah teman kuliah Charlie, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain di dekatnya kecuali Elsa dan saudara perempuannya. Untuk kesopanan, dia melepas topengnya dan secara proaktif menjangkau Elsa sambil tersenyum. Mengatakan, "Halo adik, ini Sarah." Bab 1609. Sarah melepas topengnya karena dia merasa wanita di depannya adalah teman kuliah Charlie. Apakah dia memposisikan dirinya sebagai teman Charlie atau tunangan Charlie dalam 20 tahun terakhir? Ketika dia bertemu Charlie, berikan rasa hormat minimal. Karena itu, dia memutuskan untuk melepas topengnya. Namun, gerakan ini membuat takut Elsa sampai disambar petir, berdiri diam dan tidak bisa bergerak. Dia melihat wajah Sarah yang cantik dan akrab dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Wanita di depannya benar-benar bintang wanita terpanas di Cina, Sarah. Sarah, superstar yang menaklukkan penonton nasional dan menaklukkan Hollywood. Selain itu, beberapa orang tidak tahu identitas Sarah, dan tidak tahu bahwa dia adalah putri dari ketua keluarga Gu, tapi Elsa juga wanita tertua dari keluarga East Cliff, jadi dia tahu identitasnya. Dari Sarah dengan baik. Pada saat ini, dia merasa bahwa pandangan dunia seluruh orang telah diubah. "Charlie, bagaimana kamu bisa bersama Sarah, gadis surga?" Apalagi mereka berdua juga pergi bermain ski bergandengan tangan dengan postur tubuh yang ambigu. Lebih penting lagi, Charlie memeluknya seorang putri sekarang. Allah! Jarak antara keduanya terlalu besar. Sarah bisa dikatakan gadis dengan keseluruhan kekuatan terbaik di East Cliff. Meskipun latar belakang keluarganya bukan yang teratas di East Cliff, itu adalah yang kedua setelah keluarga Wade dan keluarga Su. Namun, penampilan, tubuh, temperamen, bakat, dan popularitas Sarah sedikit lebih tinggi daripada gadis-gadis keluarga Wade dan keluarga Su. Oleh karena itu, secara komprehensif, tidak ada seorang pun dari keluarga Wade dan keluarga Su yang dapat dibandingkan dengan Sarah. Atau dengan kata lain, Sarah bukan hanya yang paling menonjol di East Cliff, tetapi juga yang paling menonjol di seluruh negeri. Oleh karena itu, Elsa sangat terkejut dan tidak percaya. Mengapa? Mengapa Charlie bersama wanita surga seperti Sarah? Elsa masih shock, sepupunya sudah menutup mulutnya karena terkejut dan berseru, "Wow, ini benar-benar Sa." Sarah buru-buru meletakkan jarinya ke mulut, membuat isyarat diam, dan berkata sambil tersenyum, "SSST, jangan berteriak, ada terlalu banyak orang di sini." Adik Elsa mengangguk dengan tergesa-gesa, dan bertanya dengan suara rendah dengan semangat, "Nona Sarah, bolehkah saya berfoto dengan Anda?" Sarah menjulurkan lidahnya dan tersenyum dan berkata,
tidak apa-apa mengambil foto grup, tapi lebih baik tidak mempostingnya di situs jejaring sosial, oke? Tentu saja. Adik Elsa berkata dengan semangat, jangan khawatir, aku tidak akan pernah bocor. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan membungkuk untuk mengambil beberapa foto dengan Sarah. Elsa tersadar saat ini dan berkata kepada Sarah dengan ekspresi minta maaf, maaf, Nona Sarah, saya sangat terkejut sekarang, saya tidak bereaksi sama sekali. Sarah tersenyum manis, tidak masalah. Kakak, jangan terlalu sopan. Melihat senyum Sarah, Elsa merasa bahwa sebagai seorang wanita, dia akan dipermanis dengan senyumannya. Bab 1610. Faktanya, seperti Claire, dia juga penggemar Sarah. Jika bukan karena kehadiran Charlie, dia pasti akan bergegas untuk berfoto dengan Sarah. Oleh karena itu, Elsa tidak bisa membantu tetapi dengan ragu-ragu bertanya, Charlie, bagaimana Anda bertemu Nona Sarah? Charlie tidak memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Elsa. Jika dia mengatakan bahwa Sarah adalah pelanggan yang memintanya untuk melihat Feng Shui sendiri, maka jelas tidak masuk akal untuk datang ke mobil seluncur SY bergandengan tangan dengan pelanggan. Tetapi jika dia mengatakan bahwa Sarah adalah orang yang dia kenal ketika dia masih kecil, itu akan tiba-tiba mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, di mata Elsa, dia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan Aurous Hill City. Bagaimana mungkin seorang yatim piatu yang telah tinggal di Aurous Hill sejak dia masih kecil mengenal wanita tertua dari keluarga Gu Eastcliff? Ini jelas tidak masuk akal. Jadi Charlie merasa sulit untuk menjelaskan masalah ini kepada Elsa tanpa mengungkapkan identitasnya. Tapi saat dia ragu-ragu, Sarah menjawab dengan lancar saat ini, Charlie dan aku sudah saling kenal sejak kita masih sangat muda. Setelah mendengarkan Elsa, dia tercengang. Dia tiba-tiba menjadi curiga, berpikir, Charlie telah tinggal di Aurous Hill Welfare Institute sejak dia masih kecil. Setelah meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun, dia bekerja di lokasi konstruksi, dan kemudian bertemu dengan kakek Claire, yang mengatur untuknya. Dia pergi ke Universitas Aurous Hill untuk belajar selama setahun, lalu dia menikahi Claire. Dihitung seperti ini, jalan hidup Charlie seharusnya tidak meninggalkan Aurous Hill. Lalu bagaimana dia bisa mengenal keluarga Nona Sarah? Identitas kedua orang ini bisa dikatakan satu tempat setiap harinya. Tidak tahu berapa banyak level di antaranya. Mungkinkah Charlie memiliki rahasia yang tidak dia ketahui? Masalah ini sepertinya hanya memiliki penjelasan seperti ini. Jadi Elsa tanpa sadar bertanya, Nona Sarah, bagaimana Anda dan Charlie mengenal satu sama lain sejak kecil? Bukankah Charlie dibesarkan di Aurous Hill? Sarah tanpa sadar ingin mengatakan yang sebenarnya, Charlie bereaksi dan buru-buru berkata ke samping, masalah ini ceritanya panjang. Elsa menatap Charlie, menunggu kata-kata berikutnya. Charlie tahu bahwa kata-kata Sarah barusan pasti telah menumbangkan persepsi konsisten Elsa tentangnya, jadi Elsa tidak bisa menyerah. Dia pasti akan memecahkan casserole dan menanyakan akhir. Jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskannya hari ini, maka dia pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mencari kebenaran dari masalah ini di masa depan, dan bahkan mungkin berbicara dengan Claire tentang hal itu. Memikirkan hal ini, Charlie berkata, sebenarnya, ketika aku masih muda, orang tua Nona Sarah membawanya ke Institut Kesejahteraan Aurous Hill. Pada saat itu, mereka menyumbangkan banyak uang ke institut, dan mereka juga bergabung dengan saya. Bantuan amal salah satunya adalah membantu keluarga yatim piatu. Saat itu, saya bertemu dengan Nona Sarah, dan karena saya sedikit lebih tua darinya, dia selalu memanggil saya saudara laki-laki dan kami selalu rukun sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Sarah mendengar ini dan tahu bahwa Charlie jelas tidak ingin mengungkapkan identitas tuan muda keluarga Wade, jadi dia mengangguk dan berkata kepada Elsa, ya, jadi Charlie dan aku bertemu lama sekali. Elsa tiba-tiba tersadar. Orang kaya suka terlibat dalam amal yang tidak biasa. Alasan kata Charlie, secara keseluruhan, sepertinya tidak ada yang salah, dan itu sesuai dengan seluruh pengalaman hidup Charlie. Selain itu, Sarah di sebelahnya juga mengiyakan pernyataan Charlie, sehingga Elsa tidak meragukannya lagi. Dia hanya mencela dan berkata, Charlie, kamu tahu bintang sebesar Nona Sarah, mengapa aku tidak pernah mendengar kamu membicarakannya? Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak mengenalku. Saya tidak pernah suka pamer. Tidak perlu selalu membicarakan pengetahuan saya tentang Nona Sarah.
Lagi pula, aku hanyalah kain di mata semua orang. Saya mengatakan itu, dan semua orang pasti tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, hal itu pasti akan membuat semua orang menertawakannya. Jika ini masalahnya, mengapa saya harus meminta diri saya untuk menjadi membosankan?